Jadi intinya seorang pemimpin harus merupakan seorang planner yang baik, good planner, seorang perencana yang matang, seorang perencana yang strategis, bukan orang yang modal nekat, ya. Tidak bisa memimpin itu bondo nekat atau suludak-suluduk nggak karu-karuan. Kamu lihatlah dalam kancah pilpres sekarang ini, kan tiap pemimpin partai itu lagi hitung-hitungan, mau dukung siapa supaya nanti bisa menang. Ya, Nasdem dukung Anies, lalu dia coba gandeng PKS, gandeng Demokrat, tapi dia ngitung-ngitung, ya kan, dia mengharapkan dengan menggandeng Anies sebagai capres dia akan mendapatkan kotel efek, artinya gara-gara Anies dia Nasdem naik elektabilitasnya. Tapi kemudian kita lihat juga bahwa PKS juga Demokrat sama-sama melakukan perhitungan, siapa nih yang akan menjadi wakilnya Anies, ya kan begitu, sehingga antara mereka kemudian jadi nggak ini, gamang semuanya, masih berebutan tuh sampai sekarang belum ketahuan siapa yang menjadi dijadikan calon wakilnya Anies. Nah begitu juga dengan PDIP, walaupun dia mengantongi presidensial threshold 20% untuk bisa mengajukan calon presiden sendiri tanpa harus berkoalisi, tapi dia ngitung-ngitung, kalau saya majuin Puan kira-kira apa, kalau saya majuin Ganjar kira-kira apa, kekuatan Ganjar apa, kelemahan Ganjar apa, peluang Ganjar apa, tantangan Ganjar apa. Puan juga begitu, kekuatan Puan apa, kelemahan Puan apa, peluang Puan apa, tantangan Puan apa, semua begitu. Golkar juga begitu, semua partai. Mereka itu harus melakukan perhitungan matang sehingga kita melihat dalam pilpres ini semuanya itu masih saling menjajaki, melakukan koalisi-koalisi. Bagaimana caranya supaya nanti partainya bisa elektabilitasnya makin meroket, makin tinggi, bisa menembus parliamentary threshold 4%, dan bagaimana supaya calon yang diajukan sebagai presiden menang. Itu. Jadi mereka hitung-hitungan. So jadi pemimpin apapun, apalagi pemimpin partai, pasti harus melakukan apa yang namanya planning yang baik. Ya. Oke, syarat yang kedua, seorang pemimpin itu harus mempunyai visi tentang masa depan. Ya, kita lihat sekarang makanya nama-nama partai-partai koalisi, ada partai apa namanya koalisi pembaharuan, ada koalisi Indonesia Baru, ada koalisi Indonesia Maju. Itu kan visi-visi mereka. Mereka ingin nanti Indonesia kayak apa? Wah, ada pembaruan-pembaruannya. Wah, Indonesia itu harus tampil sebagai negara baru. Wah, Indonesia itu harus tampil sebagai negara yang maju, kan gitu. Maka seorang pemimpin harus mampu merumuskan, harus mampu membayangkan, harus mampu menggadang-gadang, ya, menghayal-hayal besok kalau jadi pemimpin Indonesia mau dibawa kemana nih? Ya. Nah, jadi pemimpin itu harus punya misi, tidak boleh yang penting menang dulu, kita belakangan, tidak boleh. Dan kita harus menghindari seorang pemimpin yang seperti itu untuk kita pilih. Masa depan rakyat Indonesia ini bukan gambling, bukan asal-asalan. So pilih mereka yang punya visi, calon presiden yang punya visi, bukan calon presiden yang pintar ngata-ngatain orang. Jangan, ini harus kita hindari banget. Kalau yang cuma pintar ngata-ngatain orang, semua orang nggak bisa. Tapi apa visi Anda? Gitu loh. Ibarat pedagang, maka dalam pilpres itu adalah orang yang ingin menjual barang dagangannya. Secara logika dia harus bisa meyakinkan pembeli bahwa barang dagangannya adalah the best dibandingkan yang lain. Betul kan? Kan nggak mungkin dia itu dagang tapi kemudian yang dia lakukan adalah jelek-jelekin barang orang lain. Barang si Anu begini. Sebenarnya di sini nggak bisa menyebutkan barang dia bagusnya apa. Jadi kita harus bisa memilih seorang pemimpin yang punya visi ke masa depan, bukan hanya melihat kejelekan orang lain. Saya hari ini nulis status saya di Facebook seperti ini. Ya. Kalau kamu teman saya di Facebook, kamu pasti udah baca. Ada seorang wanita bertanya kepada temannya, kamu lihat saya seperti apa? Nah, teman yang ditanya bilang, kamu seperti bidadari. Terus dia ganti nanya, kalau kamu lihat saya kayak apa? Kamu seperti kotoran. Gitu.
Ya kan beda banget, yang satu bilang seperti bidadari, satu bilang kotoran. Kejam amat tuh yang dibilang bidadari malah ngatain kotoran. Lalu ada teman orang ketiga yang menyela. Kenapa kamu melihat dia seperti bidadari? Karena hati kamu bersih, sehingga kamu melihat dia indah. Sementara kamu, kenapa kamu ngelihat dia kotor, seperti kotoran? Karena hati kamu kotor. Maka apapun yang kamu lihat kotor. Ini juga jadi cerminan bagi kita, bahwa apa? Hati kita harus bersih, supaya yang kita lihat itu indah. Ya, kalau hati kita rumit, sirik, dengki, dengan dendam, dengan amarah, dengan kebencian, mana mungkin kita ngelihat yang indah? Yang kita lihat kan orang-orang lain itu sebagai suatu hal yang mengerikan. Lalu kemudian keluarlah kejelekan-kejelekan. Ya, kembali lagi, kemarin saya nulis lagi di Facebook. Ya, pikiran akan menjelma menjadi perkataan. Perkataan akan menjelma menjadi tindakan. Tindakan akan menjelma menjadi kebiasaan. Kebiasaan akan membentuk karakter. Karakter akan menentukan nasib Anda. Paham? Jadi mulailah dengan pikiran. Kalau pikirannya jelek, nanti keluarnya omongan-omongan jelek. Omongan jelek nanti akan menjadi tindakan jelek. Tindakan jelek akan menjadi kebiasaan jelek. Kebiasaan jelek membentuk karakter jelek. Karakter jelek menentukan nasib yang jelek. Gitu. Paham ya? Jadi seorang pemimpin itu harus punya visi. Sehingga pastinya kita hanya akan memilih pemimpin di 2024 entah siapa. Tapi harus orang yang punya visi. Bukan orang yang cuma pengen jadi presiden. Anda harus pinter melihat siapa calon yang punya visi. Saya nggak punya referensi. Oh pilih si Anu, enggak, sama aja. Mau pilih Ganjar, mau pilih Prabowo, mau pilih Anies, mau pilih siapa, terserah. Tapi syaratnya dia adalah seorang perencana. Dia harus seorang yang punya visi tentang Indonesia masa depan. Ya. Oke, yang ketiga, seorang pemimpin itu adalah seorang yang bertindak sebagai koordinator. Koordinator itu apa sih, Elvira Amelia? Kamu tahu nggak koordinator? Elvira. Elvira dengar nggak? Ya, Pak. Ya, apa itu koordinator? Orang yang mengkoordinir. Koordinator apa? Koordinator orang yang mengkoordinir, ya iyalah. Koordinir apa? Contohnya apa? Altaf, bantu. Altaf Furkon. Apa itu koordinator? Altaf. Are you hear me? Iya, Bah. Apa itu koordinator? Semester 8 koordinator orang ngerti piye toh? Orang yang ini, Bah, yang bertanggung jawab kegiatan sebidangnya, Bah. Sebidangnya? Sesuai bidangnya. Sesuai bidangnya? Masih nggak jelas. Nanda Eka Prasetyo, what is the coordinator? Orang yang diberi tanggung jawab, Pak, dalam suatu tugas tertentu. Contohnya apa? Kayak misalnya kita lagi ada acara, Pak, kita disuruh koordinator acara tersebut supaya rapih dan selesai, Pak. Contoh yang jelas itu adalah dalam satu ensemble musik. Kamu tahu dalam ensemble musik, suatu musik orkestra, itu kan ada yang megang viol, ada yang megang bass, ada yang megang drum, ada yang megang gitar, ada yang megang apa macam suling dan sebagainya ya. Itu kan bunyinya lain-lain. Ya kan? Bunyinya lain-lain dan kemudian juga ininya keras, lemahnya beda-beda. Fungsi seorang dirijen yang memimpin, mengkoordinasi lagu, bertindak sebagai
dirijen dari suatu ensemble musik, tentu dia harus mengatur, ini waktunya viol yang bunyi, ini gitar bunyinya seperti ini bass bunyinya seperti ini, nadanya kayak gini, kencang lemahnya seperti ini. Terciptalah suatu performan musik yang bagus. Apa jadinya kalau misalnya drum karena merasa dia yang paling kencang dia kutuk semaunya, dakluk 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 tanpa irama. Bass juga begitu, gitar juga begitu. Kira-kira bagus nggak itu? Simfoni seperti itu berantakan lah, nggak bakal enak orang dengernya kan. Nah, jadi koordinator adalah bagaimana kita melakukan manajemen, bagaimana kita melakukan koordinasi, bagaimana kita mengatur supaya organ-organ yang fungsinya beda seperti dalam suatu pertunjukan tadi, bass fungsinya beda, viol fungsinya beda, gitar fungsinya beda, drum fungsinya beda, organ fungsinya beda, bisa menyatu menjadi suatu musik yang enak didengar. Itu koordinator. Jadi bukan berarti kemudian seorang koordinator kemudian merasa pilih kasih, bass kamu boleh semau kamu sendiri, yang lain harus nurutin bass. Punya karuan itu pertunjukan. Oke, so pilih nanti pemimpin atau kamu harus menjadi pemimpin yang mampu menjadi koordinator, bukan orang yang pilih kasih, bukan orang yang tidak mampu menggerakkan bawahan atau organ-organ yang berbeda, sehingga kemudian mereka menyatu dalam suatu gerakan yang sama untuk memajukan organisasi. Itulah koordinator. Koordinator dituntut berfungsi seperti itu. Dan itu adalah fungsi pemimpin. Pemimpin itu seperti seorang dirijen dari pertunjukan. Ya, atau seorang kapten kesebelasan sepak bola. Kan harus mampu mengatur anak buahnya ada di mana posisinya, harus bergerak kemana, bekerja sama dengan siapa, melempar kemana, sehingga ujungnya apa? Tujuannya adalah menggolkan gawang lawan, bukan membobol gawang sendiri, bunuh diri. Itu kan berarti kapten yang kagak beres seperti itu. Ya, banyak sekali contoh-contoh ya yang bisa kita ambil. Berarti seorang pemimpin haruslah mampu melakukan koordinasi terhadap semua organ yang ada di dalam organisasinya supaya bisa bersama-sama bekerja secara harmonis, menciptakan suatu framework kerja yang baik supaya mencapai tujuan organisasi. Oke. Fungsi yang keempat. Fungsi yang keempat dari seorang koordinator adalah dia harus mampu menjadi pengambil keputusan yang efektif. Pengambil keputusan yang efektif berarti kan dia harus memiliki visi, harus memiliki perencanaan, harus memiliki kemampuan mengkoordinir sehingga dia bisa mengambil ini keputusan yang sebaik-baiknya demi mencapai tujuan organisasi. Kan gitu kan? Ya. Jadi jangan sampai ada pemimpin yang kita anggap mencela-mencela. Jangan ada pemimpin yang pelongak-pelongok. Tapi jangan kamu alamatkan ke Pak Jokowi nggak pelongak-pelongok. Ya, dia hanya dikatain seperti itu, tapi justru dia gesit sekali, banyak pembangunan di Indonesia. Tapi lawan-lawannya mengatakan seperti itu. Orang yang benci kan seperti itu. Orang kalau udah benci kan apapun dikatakan. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat kan gitu. Biar kata mirip buaya, bagiku Luna Maya. Itu kalau cinta kan. Tapi sebaliknya kalau orang benci, biar kata Luna Maya, bagiku buaya. Biar kata coklat, bagiku tai kucing. Kan gitu kan. Nah, berarti kita harus netral. Seorang mengambil keputusan itu tidak boleh mengambil berdasarkan ego, berdasarkan perasaan, tapi harus berdasarkan visi, berdasarkan perencanaan, berdasarkan koordinasi, sehingga mampulah dia melakukan suatu pengambilan keputusan berdasarkan analisis SWOT yang benar, efektif, perencanaan yang bagus, menuju masa depan yang lebih baik. Jangan sampai ada pemimpin yang kelihatannya lemah, yang disetir oleh orang lain, yang tidak mampu melakukan
koordinasi, yang tidak punya visi, yang penting gua jadi presiden, rakyat Indonesia sengsara, emang gue pikirin. Jangan dipilih pemimpin yang seperti itu. Oke. Berikutnya 5. Rifda udah megang-megang jidat, udah pusing ini. Baru mulai Rifda. Ini kuliah 3 sesi. Enggak, Pak. Hah? Gatel Enggak. jelasnya. Salah bedak kali kamu, nggak tahu gitu. Enggak, Pak. Ayo lanjut, Pak. Oke. Fungsi yang kelima dari seorang pemimpin adalah pengawas. Tadi kita menyebutkan ada koordinator. Fungsinya adalah mengkoordinir. Sekarang kita sebutkan kok pemimpin itu harus menjadi pengawas. Kira-kira bedanya apa? Sahlanda Fardika Hamzah. Apa beda koordinator dengan pengawas? Ayo. Kalau koordinator tuh mengkoordinasi suatu kegiatan, Pak, biar nggak berantakan. Sedangkan pengawas tuh yang mengawasi kegiatan tersebut, Pak. Apa bedanya? Itu sih, Pak. Bedanya cuma melototin gitu. Siapa nih yang melenceng nih? Siapa nih yang menyimpang nih? Cuma melotot doang. Iya. Fungsi pengawas itu juga di samping melakukan evaluasi yang seperti kamu sebutkan, mengkoordinir, melototin, juga harus mampu ngambil keputusan dalam arti menghukum siapa yang salah, menghargai siapa yang berprestasi. Harus mampu melakukan ya reward and punishment secara objektif, bukan subjektif. Jadi bukan hanya sekedar mengawasi, tapi harus mampu. Oh, kamu nih keluar jalur nih, ceret dia ke sini mestinya. Gitu. Jadi harus mampu dia. Ini artinya apa, Rifda? Berarti apa? Pengawas itu artinya apa? Seorang yang tegas. Seorang yang tegas, ya. Bukan hanya melototin, tapi harus mampu mengarahkan kembali mereka yang menyimpang. Ya kan? Kenapa? Kalau kita melakukan koordinasi, tetap saja ada orang yang berusaha untuk, gak katakanlah karena egonya, kemudian dia pengen nonjol sendiri, pengen kelihatan wah sendiri, lalu kemudian dia melakukan satu hal-hal yang sebenarnya merugikan kelompok. Seperti pemain sepak bola itu kan bukan kemenangan 1-2 orang, tapi kemenangan kelompok, kemenangan tim. Maka sama, organisasi juga kemenangan tim. Jadi nggak boleh ada orang yang merasa wah hebat sendiri gitu. Yang saya ibaratkan kita ini adalah sistem. Organisasi adalah sistem. Sistem itu bisa kita lihat pada diri kita sendiri. Ya, diri kita ini, badan kita itu kan terdiri dari berbagai macam organ. Ada jantung, ada paru-paru, ada hati, ada limpa, ada lambung, ada usus dan sebagainya. Itu masing-masing bekerja sendiri-sendiri. Jantung itu bekerja nggak ada perintah. Kalau jantung nunggu perintah, kamu lupa merintah, berhenti. Koit. Ya. Jadi jantung, paru-paru maupun lambung dan sebagainya bekerja sendiri-sendiri, tapi saling mempengaruhi. Segagah apapun juga kamu, sesehat apapun juga kamu, kalau paru-paru kamu rusak, kamu bengek, tetap aja sakit. Ya. Egi sudah dandan secantik mungkin mau kondangan, wah dipakai segala macam, udah bedak 1 kotak dihabisin sekaligus, ya lipstick 1 batang dihabisin sekaligus supaya cantik. Begitu mau jalan tiba-tiba sakit gigi, berantakan semua itu. Gara-gara sakit gigi yang lubangnya lebih kecil dari selubang jarum. Gara-gara itu berantakan semua. Maka sistem seperti itu. Semua organ dalam organisasi harus bekerja sendiri-sendiri, tetapi harus saling mempengaruhi. Jantung tidak bisa mengatakan dia yang paling hebat, paru-paru tidak hebat. Paru-paru tidak bisa mengatakan dia yang paling hebat, yang lain tidak hebat. Semuanya saling mempengaruhi. Kalau salah satu rusak, yang lain ikut rusak. Paham? Maka organisasi seperti itu. Itulah fungsi dari seorang pemimpin yang saya katakan tadi sebagai pengawas. Jadi dia bukan hanya melakukan koordinasi, tapi juga mampu untuk menyeret mereka yang menyimpang supaya kembali lagi ke relnya.
Ya. Jadi dia seorang pemimpin harus seorang yang memiliki ketegasan dalam bertindak. Oke. Next. Seorang pemimpin juga haruslah seorang komunikator. Komunikator artinya mampu menyampaikan pesan secara efektif, secara baik. Baik pesannya itu berupa komando, berupa arahan, berupa perencanaan, dan berupa hal-hal yang lain kepada seluruh organ yang ada dalam organisasi, sehingga mereka itu sukarela bekerja optimal, bukan karena bukan karena hanya kalau dilihat. Kalau dilihat kerja benar, kalau nggak dilihat udah pada malas-malasan. Bukan begitu. Maka seorang pemimpin harus mampu menyampaikan pesan dengan sebaik-baiknya, sehingga dia haruslah menjadi seorang komunikator yang efektif. Oke? Yang keberapa tuh tadi? Ayo. Wah, nggak ada yang nyatat ya? Udah 6, Bah. Keenam. Yang lain gimana nih? Nyatat nggak? Apa cuma dengerin doang? Nyatet, Bah, nyatet. Oke, fungsi yang ketujuh dari seorang pemimpin, dia harus menjadi penasehat. Penasehat itu apa sih fungsinya? Coba, siapa nih? Ferry, Nur Fauzi. Penasehat itu fungsinya apa? Nasihatin. Iyalah. Fungsi nasihatin, menasehatin. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang beri ini, Pak, yang mau beri saran. Terus? Baiknya bagaimana? Terus Berarti, ya terus? Ya begitu, Pak, pokoknya intinya. Berarti seorang pemimpin itu haruslah menjadi konsultan. Ini konsultan. Apa fungsi konsultan? Tempat orang mengadukan masalah dan mencarikan problem. Problem solving, bukan problemnya, problem solving. Mencari pemecahan. Berarti fungsi penasehat bagi seorang pemimpin di sini, dia harus menjadi konsultan di mana orang-orang yang ada di bawah dia mengalami suatu masalah seperti yang kamu sebutkan, mampu memberi arahan, memberi way out dari permasalahan yang dia hadapi. Menjadi problem solver, pemecah masalah. Berarti bukan pemimpin yang malah cariin masalah buat anak buah. Ada pemimpin yang kayak gitu tuh. Bukan mencari masalah, bukan memecahkan masalah, malah mencari-cari masalah supaya anak buahnya jadi bagaimana. Ya, jadi seorang pemimpin yang baik adalah seorang konsultan, seorang penasehat, seorang problem solver. Ya. Oke, fungsi ke-8 terakhir. Ya. Seorang pemimpin yang efektif juga harus berfungsi sebagai motivator. Rifda, apa itu motivator? Motivator orang yang bisa memberikan motivasi agar lebih baik. Ya. Jadi seorang motivator harus mampu menggerakkan semangat dari anak buahnya. Ketika anak buah mengalami kesulitan-kesulitan dalam menjalani suatu pekerjaan, dalam melaksanakan suatu tugas, maka seorang pemimpin harus mampu menggairahkan supaya si anak buah itu tetap bersemangat. Ya. Salah satu cara membagikan motivasi tentunya adalah memberi reward and punishment. Ya, kalau ada orang yang memang berprestasi ya diberi penghargaan, paling tidak dipuji. Jangan pelit-pelit muji. Nggak apa-apa, dalam rangka supaya dia semangat ya kita puji, kamu bagus ya gitu. Tetapi ketika ada anak buah yang juga kelihatannya malas-malas, ya jangan sungkan-sungkan juga untuk memberikan punishment. Apa hukumannya kok kamu malas sih? Awas kalau kamu malas-malesan nanti gaji kamu saya potong. Kan begitu. Jadi ada suatu hal yang menyebabkan anak buahnya itu senantiasa bersemangat melakukan pekerjaan. Dan motivasi yang paling efektif apa?
adalah memberi contoh. Kalau seorang pemimpin itu omdo, otomatis nanti anak buahnya bilang nggak akan mau nurut dia, karena pemimpin cuma bisa ngomong doang. NATO, not action, talk only. Ya kan? Jadi pemimpin itu harus seorang yang mampu menjadi penggerak motivasi, mengerahkan gairah kerja, ya, menyemangati ketika seorang anak buah, ya, dia lagi patah semangat, ketika dia lagi turun, lagi depresi, ya, maka seorang pemimpin harus mampu memberikan semangat yang baik pada. Oke, saya kira yang saya sampaikan pada hari ini cukup itu, tapi saya pengen review. Sahrul, catatan kamu, tolong apa aja fungsi dari seorang pemimpin. Ya baik Bah, tadi saya nyatat beberapa poin yang disampaikan. Ada satu, fungsi dari pemimpin tidak efektif. Makanya seorang pemimpin harus memanage pemikiran yang luas wawasannya. Terus ada beberapa pemimpin fungsi perencana mampu evaluasi kondisi, menghitung perhitungan untuk mempercapai target. Di sini ada membahas analisis SWOT. Ada strength, kekuatan, ada weakness, kelemahan, ada opportunity, kesempatan, ada kekuatan, opportunities, kesempatan, ada trend, tantangan. Ya. Tuh di sini ada dijelaskan, ada lambang 3 salib, strength, TO, weakness. Intinya seorang pemimpin harus merupakan God trainer, memiliki suatu perhitungan yang dijalankan. Dan beberapa poin lagi nih, harus mempunyai visi di masa depan. Seorang pemimpin sebagai koordinator harus yang mengatur koordinasi yang bertanggung jawab bersama-sama. Yang kedua, seorang pemimpin koordinator, pengambilan kedua adalah pengawasan evaluasi. Seorang pemimpin menjadi motivator, penasehat, dan terakhir seorang pemimpin menjadi mimpator. Apa gitu Pak? Apa? Yang terakhir apa? Seorang pemimpin menjadi motivator. Ya. Coba Ramadan, poin-poinnya aja, ada 8 itu, nggak usah dijelaskan. Poinnya apa? Satu, seorang pemimpin harus efektif, Bah. Kedua, seorang pemimpin harus mempunyai visi misi untuk yang jadi lebih baik buat kedepannya. Ketiga, ada seorang pemimpin harus bisa mengkoordinator. Selanjutnya, seorang pemimpin harus bisa menjadi pengawas, yaitu bertindak tegas. Selanjutnya, seorang pemimpin harus bisa menjadi penasehat. Terus itu bisa menjadi konsultan. Seorang pemimpin harus bisa menjadi motivator. ya. Altaf, di belakang kamu tuh ada bidadari joget-joget. Saya jadi ngeliatin dia dah jadinya. Oh iya Bah. Temen Bah. Ada bidadari joget-joget tuh, saya jadi ngeliatin dia tuh melenggak-lenggok. Iya bidadari Bah. Iya. Oke, ya, jadi kesimpulannya adalah seorang pemimpin, apalagi tolong kamu bayangkan, tolong kamu kaitkan dengan apa yang saya sampaikan pada minggu lalu, bahwa kita ini berada dalam suatu era disruption. Masih ingat kan ya, minggu lalu ya? Pada era disruption, dan kemudian kita juga habis menghadapi pandemi yang berkepanjangan. Dan sampai saat ini kita tahu bahwa ke mall kita harus pakai masker, naik kereta tetap pakai masker, naik bis tetap pakai masker. Nah, berarti seorang pemimpin juga harus mampu melihat kondisi dan mampu mengambil keputusan, menjalankan organisasi dalam segala situasi supaya organisasi tetap eksis, supaya organisasi tetap efektif mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan. Saya kira demikian. Artinya seorang pemimpin tidak bisa dilepaskan dari kondisi. Saya membayangkan begini, seorang pemimpin di tengah organisasi itu ibarat ikan di dalam air. Ya. Ikan tidak bisa merubah air. Kalau ikan pengen berubah,
dia yang harus beradaptasi terhadap kondisi air. Betul? Maka seorang pemimpin di era disruption maupun di era pandemi harus mampu mengadaptasi dirinya sendiri dan tidak menyalahkan apa yang terjadi di luar. Ikan nggak mungkin menyalahkan air. Ikan tidak mungkin bisa merubah air. Tapi ikan supaya tetap bisa hidup, dia harus mampu beradaptasi dengan air. Change or die. Berubah atau mati. Berarti seorang pemimpin yang tidak mampu melakukan perubahan, tidak mampu melakukan adaptasi, dia pasti akan mengalami kematian atau kegagalan di dalam menjalankan kepemimpinan. Sekira demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dipahami dengan baik. Ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.